Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Melia Andini. Saya mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang saya ikut sertakan dalam lomba esai dan media pembelajaran matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya membuat media pembelajaran dalam bentuk aplikasi Android yang saya beri nama aplikasi Aritmatika Sosial. Ya, sesuai dengan namanya, aplikasi ini memang memuat mengenai materi aritmatika sosial, khususnya bagi siswa kelas 8 semester genap. Di sini, saya membuat aplikasi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama aplikasi bagi siswa, dan yang kedua yaitu aplikasi bagi guru atau server. Nanti saya akan menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Oke, langsung saja. Seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Aritmatika Sosial. Terdapat dua tombol, yaitu tombol mulai dan tombol setting yang digunakan untuk menampilkan audio setting, kemudian profil, yaitu profil developer, saya sendiri, dan juga profil aplikasi. Kita tutup. Di sini juga terdapat tombol exit apabila ingin keluar dari aplikasi. Kita langsung klik mulai. Aplikasi Aritmatika Sosial itu terdiri dari 6 fitur menu, yaitu KD dan indikator, kemudian petunjuk, materi, kuis, ulangan harian, dan yang terakhir yaitu nilai. Pada bagian pojok kanan atas terdapat 2 fitur menu, yaitu menu tanggal dan menu waktu real time. Selain itu, pada bagian menu utama juga terdapat pop-up. Tahukah kamu apa itu aritmatika sosial? Apabila kita menjawab tidak, nanti akan muncul definisi dari aritmatika sosial itu sendiri. Oke, langsung saja kita buka yang pertama, yaitu KD dan indikator. Menu ini menampilkan kompetensi dasar yang saya gunakan dalam media pembelajaran ini. Saya menggunakan KD 3.11 dan KD 4.11. Kita buka. Apabila ingin melihat indikator-indikator lain, kita tinggal mengklik pada bagian kiri. Hal ini juga berlaku sama pada KD 4.11. Kita kembali. Selanjutnya yaitu petunjuk. Menu petunjuk itu digunakan untuk menampilkan keterangan dari masing-masing tombol. Misal, kita tidak mengetahui kegunaan tombol pada bagian ulangan harian. Tinggal kita klik ulangan harian, dan nanti akan muncul masing-masing tombol serta cara penggunaannya atau kegunaannya. Kemudian kita kembali. Selanjutnya yaitu materi. Materi aritmatika sosial itu terbagi menjadi 3 submateri. Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian, kemudian yang kedua bunga tunggal, dan yang terakhir yaitu bruto, neto, dan tara. Kita buka submenu yang pertama. Pada bagian atas layar itu terdapat 3 tombol, yaitu untung, rugi, dan impas. Tombol tersebut kita gunakan untuk berpindah dari satu materi ke materi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian keuntungan. Pada bagian kiri itu terdapat definisi. Keuntungan adalah apabila hasil penjualan yang diperoleh lebih besar dari modal atau harga beli. Pada bagian slide pertama materi itu terdapat ilustrasi mengenai keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya diikuti dengan analisis mengenai ilustrasi tadi. Kemudian baru dipaparkan mengenai rumus dari keuntungan, persentase keuntungan, dan yang terakhir yaitu pemberian contoh soal beserta penyelesaiannya. Hal ini juga berlaku sama pada materi-materi yang lain, di mana bagian pertamanya ilustrasi, kemudian bagian keduanya diberikan analisis mengenai ilustrasi tadi, kemudian baru pemberian rumus dari materi impas. Hal ini juga berlaku sama pada bagian materi bunga tunggal. Dan yang terakhir yaitu materi bruto, neto, dan tara. Di sini saya menambahkan animasi, kita klik play. Bruto adalah
adalah berat suatu benda bersama pembungkusnya, atau lebih dikenal dengan berat kotor. Tadi ilustrasinya, terdapat sebuah chips atau jajanan keripik yang kita timbang, dan ternyata beratnya 250 gram, di mana terdiri dari 50 gram pembungkusnya, dan 200 gram isinya atau chipsnya. Maka, bruto karena berat kotor, maka 50 ditambah 200 gram sama dengan 250 gram. Jadi brutonya 250 gram. Selanjutnya yaitu neto. Kita play. Neto adalah berat suatu benda tanpa kemasannya. Neto juga lebih dikenal dengan nama berat bersih. Karena tadi berat dari chipsnya 200 gram, maka netonya 200 gram. Selanjutnya yaitu tara. Tara adalah berat kemasan suatu benda tanpa isinya. Karena tadi sudah kita ketahui di mana brutonya 250 gram serta netonya 200 gram, maka tinggal kita kurangkan bruto, kita kurangkan dengan neto, yaitu 250 gram, kita kurangkan dengan 200, maka taranya 50 gram. Di sini juga terdapat materi berat bersih, harga bersih. Kita kembali. Selanjutnya yaitu menu kuis. Pada bagian ini terdapat 3 kuis, di mana masing-masing kuis itu berisi soal dari masing-masing submateri. Di mana kuis 1 itu berisi tentang materi keuntungan dan kerugian, kemudian kuis kedua itu berisi materi bunga tunggal, dan kuis ketiga itu berisi tentang soal materi bruto, neto, dan tara. Di sini juga terdapat tombol dengan icon kunci yang nantinya kita gunakan untuk membuka kunci jawaban. Akan tetapi, kunci jawaban di sini hanya dapat dibuka setelah siswa mengerjakan kuisnya. Kita coba. Kuis ini berisi 10 soal pilihan ganda mengenai materi keuntungan, kerugian, dan impas. Kerjakanlah dengan tenang dan pilih jawaban yang menurut kamu benar. Kita mulai. Kita coba jawab. Apabila salah, nanti akan muncul pop-up salah. Dan apabila mengerjakan dengan benar pun, nanti akan muncul pop-up benar. Kita perhatikan, pada bagian atas layar itu terdapat angka. Nah, angka-angka ini itu menunjukkan indikator seberapa banyak soal yang telah kita kerjakan. Kita skip untuk mempercepat waktu. Jika sudah selesai mengerjakan kuis, nanti akan muncul selamat nilai kamu. Kita kembali. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, setelah selesai mengerjakan kuis, nanti kunci jawabannya akan terbuka. Kita tinggal mengklik tombol pada bagian kiri untuk melihat kunci jawaban dari masing-masing soal. Selanjutnya yaitu ulangan harian. Ulangan harian di sini itu terkoneksi dengan database, di mana karena terkoneksi dengan database, otomatis siswa harus terkoneksi dengan internet untuk mengerjakan ulangan harian. Di sini saya juga menambahkan fitur internet access, dan apabila siswa tidak terkoneksi dengan internet, nanti akan muncul connection error. Kita masukkan kode akses. Oh ya, kalau siswa tidak memperoleh kode akses, maka mereka tidak dapat mengerjakan ulangan harian. PJKT 56, oke, kita simpan. Next. Kita masukkan nama kita. Misal nama kita Diana. Oke. Absennya 27, oke. Kelasnya A. Next. Nanti siswa tinggal memasukkan jawaban pada kolom jawaban. Di sini saya skip untuk mempersingkat waktu. Jika sudah selesai mengerjakan ulangan harian, nanti akan muncul, apakah kamu yakin akan mengumpulkan jawaban ini? Kita klik ya. Maka jawaban akan terkirim ke database guru. Dan yang terakhir yaitu fitur nilai. Jadi fitur nilai inilah yang membedakan antara aplikasi guru dengan aplikasi siswa. Di mana pada aplikasi siswa, bagian nilai itu digunakan untuk melihat nilai hasil ulangan harian siswa. Sedangkan pada bagian aplikasi guru,
nilai itu digunakan untuk mengupload nilai hasil ulangan siswa ke database guru. Saya beri contoh. Nah, jadi seperti inilah tampilan bagian nilai pada aplikasi guru. Misal di sini saya masukkan nama siswa yang sudah mengerjakan ulangan harian. Karena sudah tersimpan ke database, kita tinggal buka aplikasi siswa lagi. Tadi namanya Diana. Kita lihat nilai. Nah, akan muncul namanya Diana, kelas A, absen 27, dan nilainya 89. Sekian presentasi mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Semoga dapat dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.